Mekah adalah tempat yang terbaik. Kadang-kadang kita suka salah, Nabi hijrah dari tempat yang buruk, ngawur kamu. Mekah itu nggak pernah jadi tempat yang buruk, Mekah itu tempat yang terbaik. Tetapi Nabi Muhammad SAW terpaksa harus meninggalkan Mekah yang beliau cintai. Sebagaimana beliau sampaikan dalam sabdanya SAW ketika keluar meninggalkan Mekah, seandainya kaummu tidak mengusirku, maka aku takkan pernah meninggalkanmu. Nah, saya ambil hikmah hijrah. Ya, hijrah ini satu kata yang artinya meninggalkan, ya. Proses meninggalkan sesuatu. Biasanya orang hijrah itu dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang lebih baik. Itu hijrah. Nabi kita Muhammad SAW bukan berhijrah dari tempat yang buruk. Enggak. Karena di jagat raya ini Mekah adalah tempat yang terbaik. Kadang-kadang kita suka salah, Nabi hijrah dari tempat yang buruk, ngawur kamu. Mekah itu nggak pernah jadi tempat yang buruk, Mekah itu tempat yang terbaik. Tetapi Nabi Muhammad SAW terpaksa harus meninggalkan Mekah yang beliau cintai. Sebagaimana beliau sampaikan dalam sabdanya SAW ketika keluar meninggalkan Mekah, seandainya kaummu tidak mengusirku, maka aku takkan pernah meninggalkanmu. Seandainya kaummu tidak mengusirku, maka aku tidak pernah meninggalkanmu. Artinya Nabi SAW gak pengen keluar dari Mekah, tetapi situasi dan kondisi memaksa beliau atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan kota Mekah yang sangat beliau cintai, karena itu adalah kota yang terbaik. Dan disitulah kakek beliau Nabi Ismail alaihissalam berjuang bersama kakek beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, keduanya membangun Ka'bah. Jadi tempat yang terbaik. Tapi Rasul hijrah untuk menyelamatkan, ya, untuk menyelamatkan umat dari satu kondisi kalau tidak pindah maka umat ini akan terancam ibadahnya, umat akan terancam nyawanya, maka umat ini diajak hijrah ke tempat yang lebih aman saat itu. Jadi karena manusianya, bukan karena tempatnya. Ada orang-orang yang menyebabkan tempat yang indah itu tidak nyaman lagi untuk dihuni. Pindah dari Mekah menuju Madinah. Ini proses hijrah ini akan saya bahas, insya Allah barokah buat semuanya. Ini menarik sekali buat saya, ya, entah buat antum, mudah-mudahan menarik juga. Nabi kita SAW pemberani atau bukan pemberani? Sangat. Kalau perang Rasulullah posisinya di belakang atau di depan? Di depan. Betul ya? Nabi kita Muhammad SAW kalau perang posisinya selalu terdepan. Dalam sejarah Islam, selama sekian kali peperangan yang diikuti Nabi Muhammad SAW, ada enggak korban dari lawan yang wafat, yang gugur, yang mati karena dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW? Ada enggak? Ini mungkin fakta yang antum kaget, ya. Ternyata enggak ada. Ada satu yang mati, itu pun bukan di dalam peperangan. Ketika perang sedikit tergores, luka kecilnya itu semakin besar setelah peperangan selesai, semakin besar, dan setelah itu dia mati, ya, karena luka yang udah lama diderita. Tapi nggak ada yang ya, dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW, nggak ada. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin perang berhadapan satu lawan satu atau satu lawan sekian posisi terdepan, tapi nggak ada satu musuh pun yang ditikam oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau disuruh menjelaskan, kira-kira logikanya bagaimana? Kira-kira musuh pengen nggak bunuh Nabi? Pengen atau sangat bernafsu? Pengen atau sangat bernafsu? Jadi kalau nabinya berhasil dibunuh, perang selesai atau enggak selesai? Selesai. Berarti yang paling diincar siapa? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pertempurannya sengit atau enggak sengit?
Serangannya gencar atau enggak gencar? Tapi kenapa enggak ada satu musuh yang mati di tangan Nabi Muhammad SAW? Kalau saya ngebayangin ya, saya enggak hadir saat itu, antum juga enggak. Betul ya? Saya ngebayangin itu saking cintanya Nabi Muhammad SAW. Diserang, beliau cuman membela diri. Cuman membela diri. Kenapa? Jangan sampai ada satu nyawa yang masuk neraka lewat tanganku. Karena tugasku, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan sebagai wujud kasih sayang Allah buat jagat raya. Jadi saya membayangkan saja hati Nabi SAW ketika perang itu, jangan sampai dia mati di tanganku. Semoga ia dapat hidayah. Semoga ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semoga ia memeluk agama Islam. Sampai last minute Rasul masih berharap agar yang di hadapannya menjadi muslim dan selamat sampai surganya Allah Ta'ala. Maka enggak ada satupun yang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ini akan merubah cara pandang kita ini. Perang loh ini ya, perang. Makanya nanti kalau kita belajar kitab Sahih Bukhari atau Sahih yang lain, kita akan menemukan satu kalimat Nabi Muhammad SAW ketika memberikan briefing kepada pasukan berangkat perang ya, perang itu briefingnya Nabi Muhammad SAW, la tatamannau liqa'al adu. Jalanlah dengan semangat, kuat, siap berperang, tapi ingat, jangan punya cita-cita ketemu musuh. Coba kalau antum yang suruh mimpin pasukan, kalau ketemu hajar, kalau ketemu habisin, kalau ketemu jangan sisakan, betul. Nah ini perang. Nabi mengatakan SAW, la tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah punya cita-cita bertemu musuh. Jadi harapannya itu kalau bisa nggak jadi perang gitu. Kalau bisa musuhnya nggak ada. Kalau ada siap, tapi kalau bisa jangan ada. Karena yang diinginkan adalah ketentraman, kenyamanan, kedamaian. Itu yang diinginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah beliau hijrah, kemudian beliau berangkat ibadah haji sampai di depan kota Mekah Al-Mukarramah, Nabi SAW tidak diizinkan masuk oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik saat itu. Apakah Nabi ngotot? Apakah Rasul mengatakan, aku kakekku yang mendirikan Mekah? Apakah Rasul mengatakan, aku Rasul yang paling mulia? Apakah Rasul mengatakan, bersamaku sekian ribu sahabat siap jadi syuhada, siap mati di jalan Allah? Apakah Rasul mengatakan, Allahu Akbar, serbu Mekah? La, hasya wa kalla. Bukan itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, tapi beliau melakukan perundingan. Gimana caranya tidak terjadi pertumpahan darah? Maka muncullah Suluh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah yang hampir semua pasalnya merugikan umat Islam. Hampir semua pasalnya itu merugikan umat Islam. Karena yang buat orang-orang musyrik itu, ini ya Rasul, ini iya. Satu pasal itu yang tampak ya saling menguntungkan. Apa? Selama perjanjian damai ini diizinkan untuk berdakwah kepada siapapun dan kemanapun, dan tidak terjadi peperangan. Cuman itu yang diambil Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Padahal di situ ada pasal, kalau ada umat Islam yang di Mekah, kemudian dia pindah dari Mekah, meninggalkan kota Mekah ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Kira-kira ini kalau antum tinggal di Mekah, setelah perjanjian itu, menyenangkan enggak itu perjanjiannya? Enggak. Tapi Nabi SAW mengatakan iya. Meskipun sejumlah sahabat tanpa dirugikan, karena enggak bisa meninggalkan kota Mekah. Bahkan ada yang keluar dari Mekah sampai di Madinah, Rasul mengatakan saya enggak bisa terima. Sahabat beliau pengen diterima, tapi ada perjanjian harus dikembalikan. Maka saat itu sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau engkau enggak bisa menerima kami di Madinah, kami juga enggak bisa kembali ke Mekah. Maka Rasul membebaskan, terserah, enggak balik ke Mekah enggak jadi masalah, tapi enggak masuk Madinah. Maka sahabat ini berkeliaran di antara Mekah dan Madinah, yang akhirnya orang-orang musyrik pun membatalkan perjanjian karena keberadaan sahabat-sahabat tersebut yang berusaha
menteror ya, menteror orang-orang musyrik yang memusuhi umat Islam. Ikhwani rahimakumullah. Poin yang pengen saya ambil, Nabi kita Muhammad SAW selalu menghindari pertikaian, menghindari permusuhan. Maka sangat aneh kalau kita, naudzubillah min dzalik, membangun gerakan apapun dengan prinsip di sana ada musuh, di sana ada lawan, di sana harus ada yang kita benci, di sana harus ada yang kita akan hajar, kita habisi. Maka konsep semacam ini bukanlah konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep Rasul gak cari musuh, kalau berhadapan semoga musuhnya dapat hidayah, maju pantang mundur. Tapi gak ada niatan untuk menciptakan suatu kerusuhan, pertikaian dan lain sebagainya. Ini konsepnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika hijrah menarik. Ketika hijrah, sebelum hijrah itu kan terjadi dakwah secara sembunyi. Mengapa di awal tadi saya nanya, kira-kira Rasulullah SAW itu pemberani atau enggak pemberani? Jawabannya sangat pemberani, paling pemberani. Tapi apakah Nabi kita Muhammad SAW mengajak sahabat dakwah secara terang-terangan? Enggak. Jangan tunjukkan Islammu, jangan tunjukkan Islammu, jangan tunjukkan Islammu, jangan tunjukkan Islammu. Rasul enggak mengatakan, kamu percaya sama saya, kamu iman sama saya, tuh orang-orang kafir enggak akan terima keislamanmu, orang-orang kafir enggak akan terima keimananmu, maka tunjukkan kamu muslim, jangan takut sama kafir, kalau kamu mati syahid. Apa Rasul begitu? Enggak. Tidak. Jangan tunjukkan keislamanmu, nanti kamu dibantai. Nyawa ini berharga, jaga nyawamu, jangan cari permusuhan. Dah jalankan saja syariat Islam ini sembunyi. Sampai jumlah sahabat 40 masuk Islamnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saat itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala setelah masuk Islam ngajak semua sahabat untuk mengikrarkan Islam secara terang-terangan di depan Ka'bah. Saat itulah Nabi kita Muhammad SAW sempat melarang, jangan. Nanti kalian akan dianiaya, nanti kalian akan disiksa. Tapi sahabat bersikukuh, ya Rasulullah, kami siap, gak jadi masalah. Kalau bahasa bebasnya begitu. Hasilnya benar, setelah serempak mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Ka'bah, para sahabat dibantai oleh antara korbannya adalah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang pingsan selama 3 hari dan bahkan sudah diusukan meninggal dunia karena luka yang luar biasa sampai wajahnya nggak bisa dikenali lagi. Kenapa saya bawakan ini? Biar kita paham prinsipnya Nabi SAW itu damai. Prinsipnya Nabi Muhammad SAW itu menciptakan ketenangan dan kenyamanan, bukan kegaduhan dan kerusuhan. Bukan kegaduhan dan kerusuhan.